Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Nama saya Dina, seorang wanita muda yang baru memulai karirnya di sebuah perusahaan marketing yang cukup ternama di kota. Semuanya dimulai dengan penuh harapan. Saya punya kesempatan bekerja di tempat yang bergengsi, dan itu adalah mimpi bagi banyak orang seumur saya. Namun, perjalanan saya di perusahaan ini jauh dari yang saya bayangkan. Majikan saya, Randy, adalah pria yang tampan, karismatik, dan sukses. Tak hanya itu, dia juga seorang pemimpin yang sangat dihormati di perusahaan. Namun, ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu, dia juga sangat penuh perhatian dan bisa sangat memikat. Dari pertama kali bertemu, saya merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Randy memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa diperhatikan dan dihargai, bahkan dalam percakapan singkat sekalipun. Saya bekerja sebagai asisten marketing dan sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk mendampingi Randy dalam berbagai proyek. Semakin sering kami bekerja bersama, semakin saya merasa terikat padanya. Semua yang dilakukan Randy, dari cara dia berbicara hingga caranya memberikan arahan, selalu terasa begitu baik dan menyenangkan. Namun, seiring waktu, perasaan itu berkembang lebih dari sekadar rasa hormat kepada seorang atasan. Saya mulai merasa bahwa saya tertarik pada dirinya. Saya tahu ini salah. Saya tahu bahwa perasaan seperti ini bisa merusak karir saya dan hubungan profesional kami. Tapi saya tidak bisa menahannya. Setiap kata-katanya yang lembut, setiap perhatian kecil yang dia berikan, semakin membuat saya merasa lebih dekat dengannya. Ketika perasaan mulai muncul, seminggu setelah saya bergabung di perusahaan, Randy mengundang saya untuk makan siang bersama. Awalnya saya ragu, tetapi ketika dia mengajak dengan cara yang sangat santai, saya merasa tidak bisa menolaknya. Kami duduk di sebuah restoran kecil yang tenang, dan berbicara tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Bagaimana kamu merasa di sini, Dina? Aku harap semuanya berjalan baik. Randy bertanya. Matanya menatap saya dengan penuh perhatian. Terima kasih, Pak Randy. Semuanya baik-baik saja. Saya masih menyesuaikan diri dengan ritme pekerjaan di sini, jawab saya, meskipun dalam hati saya merasa lebih cemas daripada yang saya tunjukkan. Percakapan kami berlangsung lebih dari 1 jam, dan saya mulai merasa nyaman di dekatnya. Setiap kata yang dia ucapkan terasa begitu berarti, seolah dia peduli lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Namun, saat makan siang itu berakhir, saya merasa semakin bingung dengan perasaan saya. Apakah ini hanya saya yang terlalu mengagumi sosok pemimpin saya? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Momen yang menyesakkan. Seminggu kemudian, perusahaan mengadakan acara besar yang melibatkan hampir seluruh karyawan. Saya dipilih untuk menjadi bagian dari tim yang bertanggung jawab atas presentasi yang akan diberikan di hadapan klien-klien penting. Tugas itu sangat menantang bagi saya, namun saya merasa cukup percaya diri karena Randy selalu memberikan dukungan yang saya butuhkan. Namun, di balik semua itu, saya mulai merasa cemas. Saya merasa ada yang aneh dalam hubungan kami. Ketika kami bekerja bersama untuk mempersiapkan presentasi, Randy semakin sering memberikan perhatian ekstra. Satu malam, setelah seharian bekerja keras, kami berdua masih di kantor, duduk di ruang rapat yang sepi, membahas detail terakhir. Aku tahu ini sangat melelahkan, Dina, tapi kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Aku sangat bangga padamu, kata Randy sambil tersenyum. Senyumnya selalu membuat saya merasa seperti dunia ini hanya milik kami berdua. Saya bisa merasakan kedekatan itu, meskipun saya tahu itu tidak seharusnya ada. Tetapi saat itu, saya merasa seperti hati saya mulai terbelah dua. Di satu sisi, saya ingin sekali mengikuti perasaan saya, namun di sisi lain, saya tahu bahwa saya harus menjaga jarak. Terima kasih, Pak Randy. Saya
Saya juga senang bisa bekerja dengan Anda. Jawab saya. Itu adalah kalimat yang tampaknya biasa. Namun bagi saya, itu mengandung makna yang lebih dalam. Saya tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Dan perasaan saya semakin terbelah antara profesionalisme dan perasaan pribadi yang mulai tumbuh. Menangis di malam yang sepi. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi semakin sulit bagi saya. Saya mulai merasa bahwa hubungan saya dengan Randi semakin dekat, namun juga semakin berbahaya. Saya merasa terjebak dalam perasaan yang salah, dalam hubungan yang tidak seharusnya ada. Di satu sisi, saya merasa bahwa saya tidak bisa menahan perasaan saya lebih lama, tetapi di sisi lain, saya tahu bahwa ini adalah jalan yang bisa merusak karir saya dan reputasi saya di perusahaan. Pada malam itu, saya kembali bekerja lembur untuk menyelesaikan proyek penting. Saya duduk di meja kerja, melihat layar komputer yang kosong, dan tiba-tiba air mata saya jatuh tanpa saya bisa kendalikan. Semua perasaan yang saya simpan begitu lama keluar dengan begitu saja. Saya merasa kesepian, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika saya sedang terisak, tiba-tiba pintu ruang kantor terbuka, dan Randi muncul. "Dina?" Suaranya terdengar cemas. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis?" Saya terkejut dan segera menghapus air mata saya, mencoba untuk tetap terlihat kuat. "Tidak ada, Pak Randi. Saya hanya sedikit lelah," jawab saya dengan suara panas.